penting itu sir ilallah. Tetap tempuh jalanmu menuju Allah Ta'ala. Idza fatahallahu laka wijhatan min ta'arufi fala tubali ma'a anqalla amaluk. Kan itu kan. Wah, luar biasa. Perjuangan. Tetap itu cuma 2 jalan menuju Allah Ta'ala, enggak ada jalan ketiga. Inilah 2 jalan menuju Allah Ta'ala. إلى آله وأصحابه بين الفاتحة وسلم الكتاب الشاهد وأعطينا وسحمد محمد متى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين إلى الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بك الدين الفاتحة بسم الله الحمد لله مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil khalqi ajma'in sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kemana nih? Kanal Aqwan ya. Oke, kita ulang sedikit lah ya, ke atas sedikit. Jadi di paragraf yang nggak kita sempurnakan terjemahannya kemarin, ya lebih kurang maksudnya bahwa apa saja di jagat semesta, alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagi hamba Allah, ya, yang Allah tarik dirinya dan tautkan perasaannya kepadanya, itu memandang itu semua selalu menyadarkan dia kepada Allah Ta'ala. Kita baca di sini. Fal masyahid al-kauniyah. Fal masyahid al-kauniyah di paragraf yang kita nggak terjemahkan sempurna kemarin. Nampak? Fal masyahid al-kauniyah. Halaman 134 di sini, 134. Di sini 134. Fal masyahid al-kauniyah aw at-tabi'iyah, ya. Kama yaqulun tatahawwalu amama nadhirayka ila ma yushbihu alwahan zujjajiyatan shaffafatan safiyatan hal tara fiha illa ma yunashshih atau ma yanshad ila ma yanshad wa yataharraku wara'aha fakadzalika hadhihi al-lawhat fakadzalika hadhihi al-lawhatu al-kauniyatu taghibu anka kathafatuha wa wujuduha al-maddi litadhhara laka min wara'iha sifatul khaliqi al-mubdi'i wa wahdaniyatil ilahi as-sani'. Fal masyahid al-kauniyah, ya panorama alam lah gitu. Panorama alam, semualah apa yang dipandang dengan mata kita di alam, ya, jagat
semesta ciptaan Allah ini. Fal masyahid al-kauni, panorama alam atau tabiat, tabi'iyah, ya, alam itu tabi'iyah alam, kauniyah sama mana tabi'iyah, kauniyah sama. Panorama alam, ya, sebagaimana yang biasa mereka istilahkan, orang-orang istilahkan, tatahawwal, di mana panorama alam, semua tampilan alam ini tatahawwal amama nadhiraik, berubah di hadapan kedua pandanganmu, mirip seperti lauh, seperti kaca bening, kaca bening jernih. Hal tara fiha, di mana tidakkah kau lihat pada kaca bening itu melainkan apa yang bergerak, bergerak lah kita katakan, yang satu beraktivitas, bergerak di baliknya, di belakangnya. Fakadzalika hadhil lauhat, demikian juga lah dengan lauhat kauniyah, dengan lauhah kauniyah, dengan semesta ini, ya, tampilan semesta alam ciptaan Allah ini. Maksudnya begini, ketika seseorang, ya, yang timbul kesadarannya kepada Allah, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang menentukan, Allah yang mengendalikan. Jadi ketika lihat panorama alam apapun, yang dia lihat dengan mata batinnya Allah SWT. Jadi panorama alam ini, panorama alam mirip seperti kaca katanya. Kaca yang bening, bersih, ya kan, tembus pandang. Nah, apa kalau kita lihat kaca? Di balik kaca itu kita lihat, ya kan? Yang kita lihat yang di balik kaca, yang bergerak, yang berjalan, kan begitu. Kaca itu nggak kita lihat. Kita lihat kaca sebetulnya, tapi yang kita pandang yang di balik kaca itu. Itu tamsilan. Nah, begitu kata saya Buti. Jadi jagat semesta ciptaan Allah ini begitu juga, seperti kaca yang bening, tembus pandang. Jadi mata kasat matanya memandang ini, tapi mata batinnya menembus semua yang kasat ini, menatap kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Seperti kita lihat kaca, macam kita naik mobil, kita lihat, sebetulnya pandang kita lihat kaca, tapi kaca itu kita nggak sadar tengok kaca. Yang kita lihat itu yang di balik kaca itu. Nah itu, ya kan? Bisa juga dibilang ini syuhudul kasrah fil wahdah. Mirip apa, keterangannya sedikit beda, mirip lah, cuma artinya begini, dia melihat, sebenarnya pandangan matanya tertuju kepada benda-benda tadi, kan begitu. Itu pandangan matanya tertuju kepada benda-benda tadi, tapi kesadarannya, ya, perasaan kesadarannya bukan kepada benda itu, tapi kepada dibalik benda-benda itu, yang membuat benda itu berfungsi, berlaku sebagaimana adanya, atas keyakinannya akan kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi saya Buti memisalkannya seperti katanya melihat kaca yang tembus pandang, bening, dan apa namanya, jernih, syafafah. Apa kata istilah saya Buti? Syafafah safiyah, zujaja syafafah safiyah. Jadi yang dilihatnya kaca, tapi kena tembus ini, yang dilihatnya di balik kaca tuh. Jadi yang dilihatnya ini langit, yang dilihatnya bumi, yang dilihatnya manusia, tapi yang dipandang dengan mata batin adalah pencipta semua yang tadi. Apa dilihatnya? Dilihatnya bumi, semua. Apa dilihatnya? Langit dengan kemegahannya, dengan keindahannya, dengan ketatanannya yang luar biasa, begitu rapi, api, nggak ada kekurangannya. Nah, jadi lihatnya itu pasti penciptanya ya bersifat dengan sifat seperti itu, indah, bijaksana, sempurna, agung, gitu. Nah, itu lahzah perlahzah. Ada, iya, iya, perlahzah. Iya, enggak, artinya itulah yang dirasakan oleh hatinya ketika memandang tadi semua ini. Itu yang dirasakan nanti. Udah sampai bisa lah itu. Lihat kita lengkap ya. Fakadzalika hadil lauhatul kauniyatu
taghibu anka kathafatu. Demikian juga halnya dengan ini tampilan panorama alam semesta ini. Taghibu angka, raib, hilang darimu, kathafatuha, kekasatannya, hilang kasatnya. Wa wujuduhal madi, bahkan hilang tampilan wujud wujud materinya, hilang. Litadhhar laka, agar kiranya tadhhar, muncul padamu, untukmu, min wara'yah, dari balik itu semua, sifatul khaliq, sifat-sifat sang pencipta, yang mubdi, ya sama khaliq sama mubdi sama artinya pencipta, ya kan. Wa wahdaniyatil ilahi sani, dan keesahan Tuhan yang maha pencipta, sama lah itu, maha pencipta. Siapa dia ini? Ya, Yang kayak gitu tuh siapa tuh? ya, ya, hamba-hamba Allah kan. Ya, ya Allah bangkitkan kesadaran itu pada dirinya. Kesadaran itu. Kesadaran itu Allah bangkitkan pada dirinya. Selama ini, ya kan, ini kan cerita yang dijazab ini, yang Allah tarik kan itu kan. Selama ini hatinya, perasaannya, kesadarannya hanya kepada yang material saja, kebendaan. Jadi natap langit ya langit, gitu. Natap bumi ya bumi, natap orang ya orang, natap kehidupannya begitu. Nah, sekarang enggak. Dia dijazab oleh Allah hatinya, ditawan oleh Allah perasaannya, untuk disadarkan kepada dirinya. Sehingga walaupun pandangan tertuju kepada yang kasat tadi ini, tapi karena tadi perasaannya itu, kesadarannya tembus kepada Allah Ta'ala, dia pandang Allah Ta'ala, sehingga yang kasat-kasatnya tadi hilang. Seakan-akan. Nah, bukan betul-betul hilang. Mana pula hilang. Tetap kasat pandangan matanya, tetap tertuju kepada kasatnya semua panorama alam tadi. Tetap. Tapi kesadarannya, nah ini dia. Mata batinnya, kesadarannya penuh kepada Allah Ta'ala. Jadi yang dilihatnya dengan kasat matanya panorama alam, tapi kesadarannya tertuju kepada Allah Ta'ala. Menembus ini. Litadhhar laka min waraiha, sehingga tampak bagimu di balik semua yang material ini, apa itu? Sifat-sifat Allah. Apapun yang detail kan sempurna ciptaan Allah Ta'ala. Ma khalaqta hadza batilan. Kan itu kata Allah tentang hamba-hambanya yang mengamati ciptaannya. Subhanak, maha suci engkau Tuhan. Karena ciptaanmu pun sempurna. Ciptaanmu sempurna. Nggak ada kurangnya. Nggak ada kesia-siaannya. Sempurna ciptaan. Nah, agung, sempurna. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan daripada sifat yang penciptanya, pengaturnya, pengendalinya, kan begitu. Jadi dilihatnya ciptaan Tuhan, tapi yang disadari oleh dan dilihat oleh mata batinnya dan disadari oleh hatinya adalah sifat-sifat kebesaran Tuhan dari memandang ciptaan-ciptaan Tuhan tadi. Jadi kebesaran keagungan Tuhan terus dalam kesadaran dirinya saat menatap, berinteraksi dengan ciptaan-ciptaan Tuhan tadi. Nah, itu. Oke, itu maksudnya paragraf tadi. Kesimpulan paragraf di atas itu begitu. Kullu dzalika yatim. Yang demikian itu berlaku khilala daqaiq, dalam beberapa menit saja. Yang sebelumnya tadi kasat, tebal, dan kesatnya alam materi yang menutup mata batin yang kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba tersingkap saja dalam beberapa menit. Bal rubama khilala lahadat. Bahkan boleh jadi dalam beberapa detik saja. Ketika dijazab Allah tadi, dijazab Allah. Dijazab tadi itu. Sayyidina Fudel lah, Sayyidina Fudel kita ulang-ulangi ceritanya. Sayyidina Fudel. Sebelumnya macam mana dia? Beberapa detik sebelum Allah jazab macam mana dia? Tenggelam dengan dunia materi. Itu kan? Tenggelam dengan dunia materi. Ya kan? Hatinya tertawan kepada dunia semata. Ya kan? Dengan perbuatannya, perlakuannya, ya kan, apa yang mau dibuatnya, ya kan? Kan itu kan? Kan itu. Kesadarannya hanya kepada material saja. Orang, pencurian, apalagi perampokan, ya perbuatan. Hura-huranya, senang-senangnya,
mau-maunya dia. Kan itu kan. Itu sebutan apa saja? Itu namanya kaun, akwan, masiwallah. Kaun itu sebutan masiwallah. Apa saja selain Allah, kuan. Kepada kaun, kecenderungannya kepada kaun, itu disebut bahasanya materi, kecenderungan kepada materi, kepada kaun selain Allah Ta'ala. Nah, ketika Allah jazab dalam beberapa menit dan detik, berubah. Langsung hatinya menatap Allah, melihat Allah, menyadari kebesaran Allah, berubah langsung drastis. Yang tadinya tertawan dengan materi dan kebendaan, dia tinggalkan semuanya. Saatnya dia tertawan hatinya kepada Allah Ta'ala. Ya, ala aqabil wijha. Bal rubama khilala lahadhatin ala aqabil wijhati lati fatahallahu min sama'ihi ilaika liyukrimaka bi raihatin min ma'rifati dzatihi fayakhla'uka hadha asy-syu'urul jadid al-ghamir min halin liyazujjaka fi halin ukhra wal ja'alaka tataqallabu min ahdathid dunya kulliha fi ru'yati mashhudin wahidin huwa Allah azza wa jalla. Wa tilka hiyal halu lati yusammiha ashabu hadzal ijtiba al-ilahi bi wahdati syuhud. Yang seperti itu yang dialami oleh seseorang dalam beberapa menit dan detik, berpaling hatinya, berubah kesadarannya. Yang tadinya bergulat dengan dunia materi, ya, apa saja, ya, ini enggak. Dia ditinggalkannya dunia materinya. Dia menatap, hatinya menatap Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, sadar kepada Allah Ta'ala. Udah? Nah, itu al-aqabil wijha. Itu berlaku atas wijha. Sisi di mana Allah singkapkan terhadapmu, terhadap dirimu. Dari langitnya menujumu agar dia berikan sebagai satu bentuk penghormatan kepadamu. Apa dia? Raihatin min ma'rifati dzatihi. Satu aroma, semerbak berupa ma'rifah, pengenalan dirinya, pengenalan diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah singkapkan bentuk satu pengenalan dirinya kepadamu. Dengan itu kau langsung sadar kepadanya. Kau menatap kebesarannya. Nah, itu maknanya. Fayakhla'uka hadza syu'ur, sehingga perasaan baru yang menyesaki, ya, dirimu seperti ini, yakhla'uka, memindahkanmu dari satu kondisi atau keadaan, liyazujjaka, mengguncangmu menuju pada kondisi keadaan yang lain. Yang tadinya kondisinya sebelumnya berkutat dengan dunia materinya, ini sudah dalam kondisi dia bersama Allah Ta'ala. Wali ja'alaka tataqallabu, dan di mana perasaan yang baru Allah berikan kepadamu tadi itu, ja'alaka, menjadikanmu tataqallabu min adasi dunia, yang sebelumnya berkutat dari bentuk perbuatan-perbuatan dunia, atau peristiwa-peristiwa dunia, kondisi-kondisi dunia seluruhnya fi ru'yatin. Berubah pada apa? Diposisikan pada apa? Diposisikan yang sebelumnya kau berkutat dengan dunia, fi ru'yatin, dalam memandang yang fi ru'yati mashhudin, dalam memandang satu yang disaksikan, satu penyaksian, yaitu huwallah azza wa jalla, diri Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hiyal hal, demikian itulah kondisi yang disebut oleh orang-orang yang mendapatkan ittiba seperti ini, ittiba ilahi seperti ini, dengan istilah wahdatus syuhud, satu penyaksian yang kita sampaikan kemarin. Nah, jadi yang sebelumnya dia memandang sekian banyak pandangan, masih perasaan kesannya masih ikut dengan materi pandangan tadi itu, ini semua pandangan tadi itu memposisikannya, menempatnya kepada satu pandangan, kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala fi masyhudin wahidin. Nah, itu. Yang tadinya kasat matanya memandang semuanya dan kesadarannya hanya berinteraksi dengan semua itu, ini enggak lagi. Enggak. Jadi walaupun tetap memandang, orang dia tetap punya mata, dia memandang semua itu, tapi kesadarannya tertuju kepada satu penyaksian. Apa itu Allah? Jadi kok sebelumnya dia memandang langit, kena langit. Dan terpesona kena langitnya. Ini enggak. Dia pandang langit, terpesona karena Allah Ta'ala. Agungnya Allah penciptanya. Siapa pencipta langit ini? Bagaimana ciptaannya kepada langit ini? Bagaimana agungnya dia menciptakan itu?
Itu maksudnya. Itu maksud. Jadi pandangannya sudah tertuju kepada itu. Fi masyhudin wahidin. Ditempatkan dia ya pada satu ya ru'yati masyhudin ya, pandangan terhadap satu yang disaksikan. Siapa itu? Huwallah azza wa jalla. Dialah Allah azza wa jalla. Nah, kondisi ini yang disebut oleh ulama-ulama atau orang-orang yang mendapatkan ijtiba ilahi seperti ini dengan wahdatus syuhud. Nah, oke, kita masuk. Kanatil akwan kulluha min qablu. Saya baca dulu satu paragraf. Kanatil akwanu kulluha min qablu hijaban yughayyibuka anillahi bima fiha min mughriyatin wa raghaib wa ahwa'in. Falamma tajallallahu 'alaika tajallihi al-asiri wal al-jadhibi asbaha syuhuduhu huwal hijabul ladzi yughayyibuka anil mukawwanati wa yunsika ma qad kana laka fiha min raghaib wa mughriyatin. Min raghaiba wa mughriyatin. Kanatil akwan. Sebelumnya semua alam, panorama alam ciptaan Allah ini, ya, semua selain Allah lah, akwan kok. Sebelumnya seluruh apa yang ada itu menjadi hijab yang menghalangi dia dari Allah Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah mughriyat. Mughriyat itu yang membuat seorang condong kepada apa keinginannya. Raghaib, ya, keinginan-keinginannya, syahwat, hawa nafsunya. Dah, falamma tajalla, saat tajalli Allah terhadap dirimu dengan tajallinya yang menawan dan menarikmu kepada dirinya, asbaha syuduhu, maka penyaksian kepada Allah Ta'ala, maka menyaksikan Allah Ta'ala itu menjadi hijabnya yang menghalangi dirimu dari semua apa saja yang ada selain Allah Ta'ala, dan melupakanmu dari apa yang ada pada dirimu berupa keinginan-keinginan syahwat dan sebagainya. Nah, itu terbalik jadinya. Sebelumnya dia tertawan dengan alam semesta, ya kan, dengan material alam semesta. Sekarang Allah tawan dia dengan dirinya sehingga dia gaib daripada semesta tadi. Bukan gaib wujudnya, bukan, semesta tetap ada sama dia. Cuma gaib kesadaran dan perasaannya. Karena dia hanya fokus kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadza kulluhu, kita baca nanti baru kita diskusikan. Hadza kullu yatimmu khilal daqaiq aw lahadhatin liman ijtabahumullah ta'ala wa fataha alaihim wijhatan min ta'rifin bidzatihi wa huwa yatimmu aidan an tariqil iktsar min at-ta'at wal ibadat wa akhdhin nafsi biminhajin tawilin min at-tazkiyah wal uqufi ala awradin daimatin min al-adhkar ghaira anna hadha tariqun tawilun yahtaju ila zamanin wa juhdin wa huwa tariqul ladzi la badila anhu binisbah li aktsarin nas. Amma tariqul ijtiba wal jadzab fasari'un wa sahlun walakin la hilata lil insan fi ikhtiyarihi id maradduhu ila fadlillah alladzi yumayyizu bihi man syaa'a min ibadihi. Itu dia. Hadza kulluhu, semua ini yatimmu, berlaku dengan beberapa menit bahkan detik saja untuk orang-orang yang Allah pilih dan Allah singkapkan, bukakan kepada mereka satu bentuk pengenalan dirinya. Wa huwa yatimmu, dan ianya yatimmu aidan, ya, berlaku juga ala tariqil iktsar, dengan jalan memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah. Ahlan wa sahlan, marhaban bi syekhina al-akram wal abjal. Fadal. Sini Ustaz. Fadal Syekh. Syekhuna al-akram, Syekhuna al-ashraf, Syekhuna al-abjal, al-mubajjal, mukarram, musharraf. Fadal. Fadal. Afwan. Afwan. Boleh. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz ya. Apa aja nih? Fadal Syekh. Syekh Ismail. Jadi kata Syekh Buti,
Hadza kulluhu yang tadi itu, yang Allah singkapkan tadi itu, Allah bukakan istilah jazab tadi itu, yang sebelumnya dia berkutat dengan dunia materinya langsung berubah dalam waktu cepat singkat, sehingga dia hanya hatinya, kesadarannya hanya menatap Allah Ta'ala, kan begitu. Itu juga hadza kulluhu yatim khilala daqaiq. Ini semuanya ya berlaku dalam beberapa menit, bahkan detik saja, untuk orang yang Allah pilih dan Allah singkapkan, bukakan bagi mereka wijhatan min ta'rifin bidzatihi, sisi pengenalan diri Allah kepada hambanya. Ya, mutiara hikmah kita, ya kan? Apa mutiara hikmah? Idza fatahallahu laka wijhatan min ta'arufi fala tubali ma'a anqalla amaluk. Kan itu kan mutiara hikmahnya. Wa huwa yatim. Nah, jalan ini juga, jalan artinya gini, tersingkapnya semua yang kasat-kasat tadi itu, sehingga mata batin kita bisa menatap Allah, itu juga yatimu aidon. Bisa juga berlaku antorikil iksar, melalui cara memperbanyak amal ibadah kepada Allah dan ketaatan. Jadi bisa juga, sabarlah. Udah, wa akhdhin nafsi bimin hajin. Dengan berjuang bimin hajin, dengan cara metode yang memang jalannya beginilah, min hajin tawilin minaz tazkiyah, jalan panjang berupa tazkiyah diri kepada Allah Ta'ala, wal uquf ala aurat, istiqomah dengan wiridannya yang terus menerus berupa zikir-zikiran. Memang begitu, ada lagi jalannya. Ini jalannya. Emang gitu. Dengan amal ibadah zikir, wirid, izib, sholat sunat, puasa, itulah jalannya. Itu juga. Jadi dua jalan ini menyingkap kabutnya materi ini untuk mata batin kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah singkapkan dari sisinya, ada yang singkap sendiri dengan cara dia. Nah ini dua cara. Dua jalan menuju Allah. Yang satu dipermudah Allah, Allah yang buat untuk dia. Yang lagi dia berjuang untuk dirinya. Dua jalan ini jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ghairu anna hadza, hanya saja jalan ini thoriqun tawil, jalan panjang lika-liku, yahtaju ila zamanin wajudin, butuh waktu yang panjang dan perjuangan yang keras. Wa huwa thoriqul ladzi, ini jalan yang tidak bisa, harus dilakukan, dijalani semua orang. Binisbah li aksarin nas, untuk mayoritas orang-orang. Memang jalan umum, jalan umum, lewat jalan umum. Macet-macetnya ya kan, ya tahanlah, jalan umum pula. Min tazkiyah wal amana dia. Huwa thoriqul ladzi la badila an, jalan yang tidak ada pilihan lain. Enggak ada lagi. Mau diganti jalan apa enggak bisa. La badil, enggak ada tukarnya lagi. Enggak ada ganti dan tukarnya. Satu-satunya jalan yang harus dilalui untuk mayoritas orang-orang. Jadi enak kali orang tuh yang sikit-sikit tuh ya begitu pula mau tuannya. Tuan dia mau kayak gitu, gimana pula? Ya, jangan lupa tuan dia tuan awak juga. Ya tak terima sajalah. Apa mau dibuat Tuhan dia sama dia? Orang itu juga putusan tuan awak sama dia. Ya kan? Jadi nggak bisa, emang dua cara. Nah, jadi hubungan hamba kepada Allah, ya, yang tersekat dengan begitu banyak akwan. Akwan tadi kaun masih wallah, apa saja itu. Dah? Nah, itu ada dua cara. Yang satu Allah singkapkan, Allah bukakan, langsung ditatapnya Allah. Ya udahlah, tertawanlah hatinya kepada Allah. Sayyidina Fudil bin Iyad, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, Malik bin Dinar, seperti itu jalan orang itu. Ada lagi jalan-jalan umum yang biasa. Jalan-jalan orang biasa. Ini jalan Imam Nawawi, jalan Imam Ghazali, jalan Imam yang lain-lain lah. Juga tokoh-tokoh luar biasa juga, jalan umum. Udah? Nah, jadi kata ini catat ini. Wa huwa yatimu aidan, jalan penyingkapan, tabir, sehingga hati bisa tetap Allah, itu juga berlaku antorikil ikthar minal ibadat. Dengan melalui jalan cara memperbanyak ketaatan, ibadah. Kemudian menempuh jalan yang panjang berupa tazkiyah kepada Allah Ta'ala. Ukuf ala aurat, istiqomah. Iktikaf di atas aurat kita, istiqomah dengan wirid-wiridan yang tak pernah putus. Daima minal azkar. Oke? Nah, tapi ini jalan panjang.
Udah? Amma tariqul ijtiba wal jazab. Adapun jalan ijtiba dan jazab. Yang tadi, jalan kita ini. Jalan mutiara hikmah. Fasari'un wasalun. Jalannya cepat dan mudah. Nyantol kata Bang Ansor tadi. Ya wah jalannya jalan Ahmad Yani. Lagi sedang digarap sama si Bobi. Jalannya ya tahankan lah. Tapi itu jalan juga. Jalan juga menuju ke Konitin. Gitu. Ada jalan cepat, ada jalan itu. Dua-dua sampai ke Konitin. Ya, fasari'un wasahlun. Ustaz Aswan jalannya cepat tadi. Jalan tol. Cepat sampai kemari. Mulai dari luar ke rumah, masuk tol, langsung tol. Brian masuk mana gitu. Jalan cepat. Ya kan? Tariqul ijtiba wal jazab. Kita ini tarik-tarik biasa ini. Amma tariqul ijtiba wal jazab, adapun jalan ijtiba dan jazab, fasari'un wasahlun, cepat dan mudah, kata saya Buti. Walakin lahilata lil insan fi ikhtiyari, tapi tak ada celah-celah cara orang untuk mendapatkannya. Nggak bisa, orang dipilihan Tuhan, dari Tuhan jalannya. Bukan dia mau pilih, jalan khusus. Jalur khusus dari Tuhan, bukan dia yang cari-cari. Maka lahilata lil insan fi ikhtiyarihi. Nggak ada cara upaya seseorang untuk bisa memilih jalan ini. Aku jalan ini aja lah. Nggak bisa begitu. Kalau dia memilih, jalannya jalan umum. Nah itu. Kalau mau jalan ini, dipilih Tuhan untuk dia. Jadi nggak bisa milih dia. Dia nggak punya pilihan. Pilihan hamba hanya jalan umum. Kalau yang mau jalan begitu, bukan dia milih. Dipilihkan Tuhan untuk dia. Sini kau. Kalau gitu bisa lah. Tapi kalau Tuhan diam aja, berarti kau kemari sama aku. Di mana Tuhan? Ya kemarilah kau. Cuman, ya kemari kau. Ya, berjuang kau, supaya kau sholat kau, puasa kau, apa kau. Tapi perasaanku tetap begini. Ya bantai kau aja, jalan aja lah. Sampai juga itu sama aku itu. Sampai juga. Ada satu lagi itu juga, begajul mata. Tiba-tiba dekat sama Tuhan. Tuhan singkap jalannya. Ijtiba sama jazab. Sari'un wasahlun. Cepat dan gampang jalan prosesnya. Tapi jalan ini lahilata lil insan fi ikhtiyarihi. Tidak ada celah, upaya, trik seseorang untuk bisa memilih jalan ini. Nggak bisa. Ini bukan jalan pilihan. Jalan pilihan, jalan umum. Itu jalan pilihan. Nah, idmaradduhu ila fadlir. Kenapa? Karena kembalinya jalan seperti ini, ikhtiar ini, ila fadlillah. Kembali kepada karunia anugerah Allah. Alladzi yumayyiz bihi man sya'. Yang Allah yang bedakan siapa yang dia kendaki di antara hamba-hambanya. Ya Sayyidina Fudil termasuk satu di antara yang ada. Yang lain-lain termasuk begitulah. Maunya. Dijazab Sayyidina Ibrahim bin Adham, Sayyidina Malik bin Dinar, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, Ma'ruf Al-Karhi, ya orang-orang begitu mungkin begitu. Ya kan? Tapi minta izin Ustaz bisa saja sampai mati tak buka-buka ya. Yang mana bisa juga, nggak apa-apa, nggak terbuka. Dia mati dalam berjuang untuk menyingkap itu, nggak apa-apa. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, nggak apa-apa. Yang penting kita jalan ke Allah, itu sir ilallah, ya kan? Yang penting itu sir ilallah. Tetap tempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Dan memang itu. Pengen syahid nggak syahid? Nah, saya Khalid bin Walid mau mati dalam perang, mati tempat tidur juga matinya. Walau bolak-balik mau mati main perang, ini di depan bahkan, nggak mati-mati. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah itu, ya kan? Yang penting orang kan menilai perjuangan kita, bukan hasilnya, ya kan? Yang tadi yang buat sampai tak sampai itu siapa? Itu kan hasil namanya, Allah lah itu. Kita sekedar berbuat semaksimal yang kita bisa. Ini itu yang Allah hargai dari kita, perjuangan itu. Walladzina jahadu fina. Kan begitu. Nggak masalah itu, nggak sampai pun nggak apa-apa lah bahasa kita nggak sampai. Entah perasaan kita nggak sampai itu sampainya kita, ya kan? Gimana kira-kira? Perasaan aja nggak sampai, karena yang dijazab ini pun nggak tahu dia dijazab dia sebetulnya. Sayyidina Fudil tahu dia dijazab. Aku nih jazab salah satu jazab, mana pula tahu gitu dia? Mana tahu dia gitu? Sampai rumah dia. Sampai ya nggak tahu. Apa kan? Bisa jadi seorang wali nggak tahu dia wali, ya kan? Allah alam. Oke. Idzan falnuraddid ma'a ibn Athaillah hadhil faqrah ad-daqiqah wal baligha min hikmati hadhihi idh yaqul alam ta'lam anna at-ta'arufa huwa muriduhu 'alaik wal a'mala anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu 'alaik. Idzan jika demikian falnuraddid, mari kita ulang-ulangi
bersama imam kita Ibnu Athaillah Sakandari, fakrah ya, paragraf ya atau ibarah yang halus dan penuh dengan nilai, syarat nilai ini dari hikmahnya tersebut, di mana dia menyatakan alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Tidakkah kau tahu bahwa ta'arruf, pengenalan diri yang diberikannya kepadamu, dia yang menyodorkannya kepadamu, dia yang berbuat untukmu. Pengenalan diri itu, penyingkapan diri itu dia yang buat kepadamu. Sementara amal-amal soleh itu apa yang kau persembahkan kepadanya, perbuatanmu untuknya. Sementara ta'aruf, perbuatan dia kepadamu. Dah? Wa aina ma tuhdi. Kira-kira bandingannya nih. Di mana bandingannya yang kau persembahkan kepadanya berupa amal dengan yang dia limpahkan kepada berupa anugerah pengenalan diri? Mana pula sama? Tapi jangan lupa, dua-duanya tetap baiknya cuma dua jalan saja menuju Allah Ta'ala. Allah membentangkan jalan untuk hambanya. Yang kedua, hamba meriba. Apa meriba namanya? Macam masuk hutan, apa Pak? Memarang-marang, apa itu? Apa nama itu? Menyiba, merambas. Jalan pertama, Allah membentangkan jalan untuk hambanya. Jalan kedua, hamba merambah hutan untuk sampai kepada Allah. Walah, luar biasa. Perjuangan. Tetap itu cuma dua jalan menuju Allah Ta'ala. Nggak ada jalan ketiga. Inilah dua jalan menuju Allah Ta'ala. Allah bentangkan kepada hambanya, Allah biarkan. Bahasanya ini, jangan bahasa Wahabi ya. Allah tersenyum. Artinya Allah bangga ketika seorang hamba berjuang, merambah jalan penuh duri untuk bisa bertemu dengan Tuhannya. Inilah jalan umum. Inilah jalan umum, jalan kita semua. Dan bisa jadi di tengah dia merambah itu kan Tuhan kan senang, disingkapkan Tuhan, dimudahkan Tuhan, dilapangkan. Siapa itu? Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Ya, kita mudah-mudahan kita duduk di majlis begini kan, baca-baca buku orang soleh. Harapan kita cuma kita bisa dikenang sama orang tuh di akhirat nanti. Diingat orang tua, Wak. Kan itu ajanya. Allah digabungkan Tuhan sama kelompok orang tua, ya kan. Walaupun di pinggir-pinggir megang selop orang tuh jadilah. Ya kan, itu niat kita. Baca-baca buku orang soleh nih, ya kan, disatukan Tuhan sama rombongan orang tua. Selamat juga awak, kan gitu. Ya, yang kita harapkan Imam Ghazali lah. Imam Ghazali, Imam Sakandari, ya, Syekh Buti, ya, siapalah yang kita sebut-sebut namanya, yang kita baca-baca bukunya, ya, Allah satu golongan, ya, satu golongkan kita dengan mereka, insyaallah. Amin. Allah. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين